di bank misalnya juga perlu mengagendakan misalnya yang rutin itu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi itu memonitor timbal-timbal yang misalnya triwulan, setiap triwulan misalnya membuat monitoring evaluasi, memonitor apakah bulan Januari, Februari, Maret umpamanya timbal-timbal itu membuat program-program dan nanti memonitor ini jalan atau tidak kegiatan ini yang selama 3 bulan terakhir itu memonitor, lalu juga mengingatkan kalau sudah jalan LPG sudah dibuat atau belum. Ini demi kalau misalnya nanti ada yang berhubungan dengan pengajuan dana ke PKPAN atau ke keuskupan itu bisa termonitor laporannya, karena keuskupan itu nanti akan memantau kita sejauh mana program yang dibantu itu berjalan. Kalau tidak berjalan nanti program berikutnya belum diberi bantuan. Karena program ini harus jalan dulu. Misalnya beberapa waktu yang lalu yang kegiatan terakhir itu program sosialisasi evangelisasi bukan ASP ini Pak Adoyo ini tamu dari Semarang. Oh gitu. Baru saja membantu untuk sedang pelayanan. Oh gitu. Jadi ini adalah kegiatan tahun 2023 yang belum jadi. Ketika kita mau meminta anggaran lagi, tidak diperbolehkan karena kegiatan ini belum dilaporkan, belum jalan. Maka harus dilakukan lebih awal. Nah ini tim monitoring evaluasi itu bertugas untuk memantau kegiatan-kegiatan proposal dan lain sebagainya supaya nanti kita bisa menindaklanjutinya untuk berikutnya. Maka tim monitor evaluasi itu bukan bukan ngomong atau ngurus ngerecoki, bukan. Ini hanya mengingatkan. Ayo dirampung ke, rampung ke, jalankan. Karena nanti termasuk juga penilaian keaktifan parodi kita di keuskupan. Itu penggunaan dana dan lain sebagainya. Jadi ini monitoring evaluasi itu untuk mengingatkan timbal-timbal yang lain supaya bisa berjalan tepat waktu, efektif, dan LPG-nya juga jalan baik. Gitu. Lalu tim sarana prasarana nanti bisa merencanakan kira-kira tahun depan itu kita akan melakukan apa saja sesuai dengan kebutuhan kita yang ada di paroki ini. Ini hal-hal yang baik kita jalankan terus untuk semakin membantu umat supaya berkegiatan di gereja ini dengan nyaman, aman, dan soyo tuman. Soyo tuman. Tuman itu artinya senang neng gereja karena fasilitas kita layani dengan baik. Gitu. Jadi ada sarana-sarana yang dimungkinkan. Nah, untuk pemikiran wacana untuk tim rumah tangga
patung Pieta itu akan kita pindah di sana ya. Patung Pieta tidak dipindahkan karena tidak banyak orang yang memanfaatkan kalau di belakang. Orang tidak nyaman untuk doa di belakang, maka ditaruh di depan saja di dekat ruang tamu itu, supaya orang itu kalau mau masuk ke gereja atau masuk ke pasturan bisa langsung ketemu dengan patung kita, doa sebentar di sana juga bisa. Lalu hanya wacana saja atau usulan kemungkinan monggo nanti dipikirkan, apakah patung Bunda Maria itu juga tidak sebaiknya ditaruh di depan, tapi tidak di belakang. Karena ya itu tadi, umat itu kalau mau sembahyang orang bakal mungkin masuk ke sana. Iya. Tapi kalau ditaruh di depan, orang datang ke gereja, doa sebentar di Bunda Maria. Nah itu ada di depan. Jadi apakah mau di tempat kamu itu, monggo nanti dipikirkan bagaimana. Di belakang nanti bisa digunakan untuk kegiatan yang lain. Kalau tempatnya longgar juga bisa untuk akad dan lain sebagainya. Di situ malah lebih ramai kalau ada rapat-rapat, ada pertemuan. Tapi doa saya memantau itu jarang sekali orang yang berdoa di Bunda Maria di sana. Sayang sekali Bunda Maria nanti kesepian. Orang sing ini orang sing ngaruh ke aku. Jadi ini menjadi wacana yang membuat umat itu semakin senang, nyaman berdoa di tempat kita. Lalu ya, sekarang sedang disiapkan LCD untuk gereja ya. Jadi dinding itu kita ubah menjadi layar untuk LCD yang nanti akan digunakan setiap minggu. Iya. Jadi supaya umat itu ikut ikut terlibat. Selama ini tidak membawa puji syukur, tidak bawa mada bakti itu, jadi keterlibatan umat itu tidak banyak. Yeah. Maka kalau kita bantu dengan layar LCD, nanti umat akan ikut menyanyi, ikut menjawab liturgi, gerakan liturginya, supaya menjadi lebih hidup, tidak amem. Umat yang gereja kita luru Orang anyep. maka nanti patungnya itu nanti akan kita geser ke tengah di dekat salib ya. Patungnya ini geser ke tengah, lalu tempat itu nanti akan dipasangi layar LCD-nya nanti akan kita pasang di situ, dan sudah ada yang menyumbang itu dari PLN Jakarta. Wow, keren. 2 LCD, 1 laptop, dan 2 layar. Oh iya. Layarnya akan kita pakai untuk di luar kalau ada. Oh iya. Ya. Kemarin ada yang mengusulkan untuk layarnya dipasang di atasnya patung saja, Romo. Ketika saya duduk di kursi paling belakang, Iya. tidak kelihatan karena tertutup oleh balkon. Iya. Betul. Maka layarnya akan kita pakai kalau hari raya
umat yang ada di Pelataran. ruangan ini atau di Pelataran. itu bisa dibantu dengan layar LCD itu dulu. Jadi multifungsi terutama. Ya, maka nanti dinding itu karena saya lihat ya hanya itu area atau satu-satunya tempat yang bisa digunakan untuk Sorotan. sorot layar. Jadi kalau dipasang terlalu tinggi itu yang di belakang tidak kelihatan. Betul, betul. Itu maka biar nanti di sana disiapkan hari akan memasang LCD dan alatnya, maka nanti minta tolong mungkin bagian konsos mulai menyiapkan softwarenya itu artinya lagu-lagunya yang akan dipakai, teks lisannya nanti harus mulai dipersiapkan. Ini tenaga teman-teman dari konsos mungkin nanti harus membuat program, menyiapkan operator untuk melayani misa, teks misa. Jadi nanti tidak ada teks misa lagi. Oke. Ya, tidak ada teks misa lagi. Kalau hari raya mungkin masih perlu teks, tetapi mungkin hari minggu biasa tidak pakai teks lagi, tetapi langsung dengan LCD. Maka nanti konsos harus bekerja sama dengan petugas liturgi hari Minggu yang bersangkutan. Misalnya lagunya apa, sudah harus dipersiapkan seminggu sebelumnya. Lagu-lagunya, lalu teks bacaan misalnya, jawaban-jawabannya itu seperti perayaan Ekaristi itu. Ini ada operatornya, maka ini perlu nanti dipikirkan. Ya, kita karena ya zaman berubah, kita juga harus mengikuti kebutuhan zaman, kebutuhan umat. Yang penting menurut saya umat itu semakin nyaman, semakin enak, semakin terlibat di dalam hidup liturginya. Nanti juga bisa dipakai untuk pembekalan. Maka LCD dan sarananya itu, kalau misalnya gereja seperti hari ini untuk pertemuan prodiakon karena jumlahnya banyak, pertemuan ketua lingkungan umpamanya, nah itu nanti menggunakan tempat yang besar, gereja bisa dimanfaatkan karena ada sarana